Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Wike Nilanda Putri. Kali ini kita akan membahas tentang biosfer dan makhluk hidup. Namun, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya ya. Biosfer sebagai struktur lapisan bumi. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan. Secara etimologi, biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Dengan demikian, dapat diartikan biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk. Lokasi cagar biosfer di Indonesia. Secara biogeografi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 7, yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara termasuk. Konsep atau teori modern. Beberapa ahli ilmu alamiah dari Aristoteles sampai beberapa abad kemudian berpendapat bahwa berdasarkan pengalamannya, benda-benda hidup itu mungkin dapat timbul dari benda-benda tak hidup. Pada abad ke-17, Francisco Redi menyatakan bahwa daging yang dibebaskan dari pencemaran lalat tidak menghasilkan ulat. Terdapat banyak bukti bahwa 2000 juta tahun lalu keadaan permukaan bumi sangat berbeda dengan keadaan bumi sekarang. Pada saat sebelum ada tumbuhan dan hewan, udara, terutama dari gas metan, amonia, uap air dan gas hidrogen, serta unsur oksigen, nitrogen yang sangat reaktif yang bersenyawa sebagai oksidasi nutrida. Ciri-ciri makhluk hidup. Mengapa batu disebut makhluk tak hidup, sedangkan pohon disebut makhluk hidup? Ingatkah kamu bahwa hanya makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri hidup? Ciri-ciri hidup tersebut adalah bernafas, bergerak, makan, mengeluarkan zat sisa, tumbuh, berkembang, peka terhadap rangsang dan beradaptasi. Penjelasan pertama, bernafas. Ciri utama makhluk hidup dikatakan hidup yaitu ketika bernafas. Ketika makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, oksigen diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi yang berguna untuk menjalankan kegiatan hidup. Reaksi oksidasinya sebagai berikut. Zat makanan ditambah oksigen akan menjadi energi ditambah uap air ditambah karbon dioksida. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Ada dua macam gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah dari tempat, misalnya dengan kaki, sayap, dan sirip. Gerak pasif misalnya ditunjukkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang tidak dapat berpindah dari tempat, tetapi menggerakkan sebagian tubuhnya. Contohnya, gerak daun menguncup, gerak batang menghadap cahaya, gerak akar mendekati sumber air, serta gerak mekarnya bunga. Ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat pengenal lingkungan pada manusia dan hewan berupa indera
indera peka terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Dengan adanya indera yang peka terhadap rangsang-rangsang tersebut, manusia dan hewan mempunyai kemampuan melihat, mendengar, mencium, mengucap, rasa, dan menyentuh. Tumbuhan tidak mempunyai alat indera, tetapi peka terhadap rangsang. Misalnya tumbuhan putri malu menunjukkan daunnya jika disentuh, dan pertumbuhan batang ke arah cahaya matahari.